Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warti Susilo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IPS MA Al-Harad, Pusat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL yang berbantuan media QR Code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas sebelum melakukan pembelajaran, silakan pimpin doanya dulu. Apa kabar anak-anak? Siap mengikuti pembelajaran? Ya. Siapa yang tidak hadir? Anugrah. Kemudian Anugrah izin. Rizky Pratama, kenapa? Siapa lagi? Ryan sakit. Sakit. Oke. Ya sudah. Ya sudah. Idrus sakit. sakit. Oke, baik. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, ada beberapa yang Ustazah akan sampaikan, yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran tentang fauna di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis jenis fauna di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan persebaran fauna di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis faktor-faktor persebaran fauna di Indonesia dengan benar. Kemudian yang keempat, membuat laporan hasil diskusi dengan baik. Jadi laporannya kalian itu yang dalam bentuk LKPD yang akan Ustazah bagikan nanti ya. Kemudian yang kedua itu ada teknis penilaian. Pertama, observasi selama kegiatan, jadi keaktifan kalian dalam berdiskusi dalam kelompok itu ada penilaian. Kemudian yang kedua, tes tertulis atau yang Ustazah bagikan nanti melalui link Google Form. Kemudian yang ketiga itu adalah unjuk kerja LKPD. Jadi tiga ini yang akan dinilai. Jadi mulai dari sikap, kemudian ini pengetahuannya, kemudian yang terakhir di LKPD itu adalah keterampilan. Jadi dinilai itu ada tiga, sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Oke? Ada game, sudah kelihatan? Nah, di sini jadi aku mempunyai tanduk. Nah, aku mempunyai tanduk. Jadi kalian menebak ya, menebak gambar. Ada yang jawab sapi, ada yang jawab rusa, kemudian apa lagi? Anoa. Kalau dari punggungnya sudah ketahuan? Sudah? Spesies apa dilihat ini kalau dilihat dari punggungnya? Kerbau. Ya, bisa jadi. Apa ini? Bukan sapi. Apa, Yahya? Ya, ini adalah hewan anoa. Tadi sudah ada yang bilang mirip kerbau, mirip sapi. Anoa ini memang dia merupakan ada kemiripan dengan
kerbau atau sapi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga dari hewan anoa ini memiliki kemiripan dengan kerbau kemudian dan sapi? Adaptasi. Nah, karena yang pertama adaptasi, kemudian apa lagi? Seleksi alam, kemudian apa lagi? Jenis makanan bisa. Apanya lagi? Oke, kondisi fisik yang membuat dia berubah. Ada kemudian tadi sudah ya, seleksi alam tadi sudah. Oke, jadi itu adalah faktor yang membuat dia menjadi seperti. Cuma kalau anoa itu apa istilahnya, dia adalah kerbau kerdil. Karena dia lebih kecil dibandingkan kerbau, tapi dia mirip. Nah, karena itu beberapa faktor tadi. Oke, berarti kalian sudah tahu ya. Tadi juga sudah saya sampaikan dari pertama ada tujuan. Berarti kalian sudah tahu bahwa kita hari ini mempelajari tentang apa? Fauna di Sulawesi Tengah. Ya. Oke, jadi selain Indonesia memiliki banyak kekayaan flora dan fauna, kemudian melestarikan kekayaan lingkungan itu menjadi tanggung jawab bagi semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tetapi dari itu ada berbagai macam masalah yang dihadapi ya. Jadi ada berbagai macam masalah, contohnya itu menurut data KLHK, perdagangan satwa dilindungi di Indonesia itu pada tahun 2020 mencapai 5.180 satwa. Jadi kemudian ada masalah yaitu perdagangan satwa ilegal. Nah, itu menjadi salah satu masalah. Kemudian perburuan liar, ya kan? Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan ini, makanya Ustazah akan membagikan kalian kelompok supaya kalian dapat mengidentifikasi apa saja masalah, ya, masalah yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya untuk tentang perburuan, kemudian perdagangan ya, untuk satwa-satwa yang dilindungi. Jadi kalian di situ harus mengupayakan, harus memberi solusi untuk bisa memutuskan mata rantai perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Oke, jadi sekarang Ustazah mau membagi kelompok menjadi 5 kelompok dengan cara kalian mengambil satu kertas, tapi jangan dulu dibuka ya, jangan dulu dibuka. Nanti setelah Ustazah kasih aba-aba baru kalian membuka. Jadi di sini ada 5 gambar. Ada 5 gambar, silakan kalian pilih mulai dari Ariansyah dulu. Silakan Ariansyah. Sudah ya? Jadi Ustazah bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, jadi nanti setelah kalian Ustazah bagi LKPD, jadi nanti menunjuk yang masuk, yang mau tampil presentasi. Jadi di sini Ustazah bagikan ada berbagai macam topik permasalahan melalui QR code.
Jadi Ustazah membagikan topik permasalahan menggunakan QR code untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok ini kelompok 5 ya, kelompok 5, kemudian ini kelompok 4. Oke. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah ya. Langkah-langkah ini ada langkah-langkah petunjuk untuk scan QR code. Yang pertama, buka aplikasi Pemindai, kemudian scan pada QR code yang telah disediakan, yang Ustazah sudah bagi. Kemudian setelah berhasil, lakukan identifikasi masalah sesuai dengan artikel. Kemudian tuliskan uraian pokok permasalahannya dan penentuan solusinya di LKPD. Nah, jadi ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Jadi setelah kalian barcode, ini LKPD-nya. Bisa, coba. Mana? Tunggu. Ini. Oh. Ya. Oke, silakan QR code, silakan di barcode ya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Sudah dapat? Oke, tentang apa? Maleo. Di sini tentang apa? Kerah hitam. Di sini tentang apa? Sudah di barcode? Di sini tentang apa? Babi rusa. Kemudian sudah tentang apa? Oh, anoa ya? Oh ya, anoa. Kemudian yang di sini tentang apa? Tentang apa? Burung julang. Oke. Oke, baik. Di LKPD itu kalian lihat jadi kalian lihat LKPD-nya ya. Di LKPD kalian baca langkah-langkahnya di halaman pertama. Setelah kalian menuliskan nama kelompok, kemudian kalian baca di situ ada amati peta, kemudian baca materi ajar ya, materi ajar yang sudah Ustazah bagikan di grup kelas. Kemudian berikan tanda garis batas pada peta yang disediakan. Nah, jadi di sini kalian beri batas itu ya, mana wilayah barat, kemudian wilayah tengah dan wilayah timur. Kemudian uraikan faktor utama yang menyebabkan persebaran fauna di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi apa saja faktornya. Kemudian tuliskan permasalahan yang kalian temukan pada artikel yang sudah kalian barcode tadi. Nah, dituliskan di LKPD halaman 4. Pada halaman 4 kalian tuangkan di situ segala permasalahan yang ada, kemudian penyebabnya, kemudian dampak yang ditimbulkan, dan yang terakhir adalah penentuan solusinya. Jadi silahkan kalian tuliskan di LKPD. Ada yang ditanyakan? Ada, sudah jelas ya? Oke, silahkan kalian kerjakan. Ustazah kasih waktu 30 menit. Jadi setelah selesai 30 menit, kalian akan melakukan presentasi. Oke? Ya, jadi kalau yang sudah siap presentasi nanti langsung angkat tangan ya. Nah, supaya cepat. Oke, nanti untuk wilayahnya ditulis di sini ya, yang di bagian tengah. Kemudian kalau untuk faktor taruh saja di bawah di sini, faktornya baru taruh di bawahnya saja, ya. Bagaimana kelompok 1 aman? Ya. Ya.
Dilihat yang ini. Ini Rizky. Itu nak. Ini kok cari di referensi lain. Di referensi lain itu yang kau cari. Dibantu temanmu nak. Abdullah, dibantu temannya Abdullah. Tuh, ini kan ada referensi di buku bisa, dilihat di internet juga bisa. Nanti kalau ada yang sudah selesai langsung angkat tangan ya, langsung tampil supaya Ustazah bisa tampilkan di sini topiknya. Jadi kalau mau tampil bilang dulu topiknya ya, supaya Ustazah tampilkan di depan dan teman-teman bisa memberikan pertanyaan supaya dia tahu topiknya kayak yang kalian dapatkan di QR code itu apa. Ya. Iya, judulnya itu taruh di sini, kemudian di sini penyebabnya dan lain-lain pokoknya sebagainya di belakang. Oke, kelompok berapa tadi saya bilang? Kelompok 4 saja di situ nak. Kelompok 4. Di sini kelompok 4-nya, baru di sini nama-namanya. Nama kelompok 4. Oh, sudah di depan. Oh, sudah. Nah, jadi di sini tulis nama peristiwanya itu ya, yang kalian lihat itu nama peristiwanya, kemudian penyebabnya, kemudian ada dampaknya terhadap pembangunan yang berkelanjutan ya. Tahu pembangunan berkelanjutan tak? Pembangunan yang tidak hanya dirasakan pada masa sekarang, tapi didapat dirasakan dengan masa yang akan datang. Jadi itu yang harus kalian tuangkan juga di dalam dampaknya. Iya, dampaknya kan ini dampak, kan ada dampaknya itu. Itu untuk yang kalian bertanya. Nanti sebentar itu ada tahapannya ya. Jadi nanti pada saat presentasi kan nanti ketahuan nanti apa dia punya topik kan. Nanti disesuaikan dengan topik itu baru dilihat yang di grup. Dibantu itu temannya nak. Yang lain ini ada kan yang di buku tadi sudah selesai yang tahap pertama. Yang tahap pertama sudah. Kan ada tadi tahap. Oh sudah. Faktornya belum. Ini kan ada faktor. Nah, ini harus dibaca ini kan. Ini kan berikan contoh sudah ditulis. Kemudian ini uraikan faktor urutan yang menyebabkan faktor utama yang menyebabkan persebaran fauna di wilayah Sulawesi Tengah. Apa saja faktor-faktor persebarannya. Jadi faktor-faktor persebarannya ditulis di bawah sini ya. Penyebabnya ini bisa. Mana penyebab? Oh ya, boleh. Dia dapat dijadikan apa? Dapat dijadikan maskot kah atau sebagai ada di situ kan? Ya, ada. Nanti dicari di situ. Kan itu banyak manfaat keanekaragaman hayati. Salah satunya kalau untuk kalian itu untuk apa? Kalau misalnya kalian. Nah, itu. Jadi bisa dimasukkan di dalamnya itu adalah dampak positifnya. Jadi ketika dia punah atau ketika dia tidak ada, otomatis kalian tidak bisa dong lagi pelajari ya. Nah. Iya. Ada beberapa yang yang sesuai saja ya. Yang sesuai yang kau tulis di sini. Bagaimana? Kelompok 2 sudah aman, tidak ada yang ditanyakan. Aman? Oh, belum ada. Alhamdulillah. Kenapa Abdullah? Semangat Abdullah. Ini di depannya sudah ada? Ya, sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Yang di depan saja. Ini kan untuk sambungan yang di depannya. Perburuan liar arif fungsi lahan mana? Desak ini ya. Bukan besar nak, desak. Ini diganti nak, ganti. Saya mau lihat identifikasi masalahnya. Perburuan babelusa di Sulawesi Tengah makin marak. Oke. Saya mau lihat dulu identifikasi masalahnya. Tentang apa masalahnya? Perburuan liar kerahitan. Oke. Sudah 10 menit berjalan ya. 20 menit lagi. Nah, ini tentang
Oke, ya boleh. Ini untuk dampak positifnya ya. Kemudian dampak negatifnya ya. Ya, Dengan berbagai tujuan baik untuk dikonsumsi atau hanya sekedar dijadikan koleksi, berarti itu dampak negatif. iya, langsung dituliskan saja ya. Nanti untuk presentasi harus semua dapat ini ya, dapat. Iya, jangan cuma satu orang nanti, tapi semuanya. Oke. Dampak positifnya. Oh ya, boleh. Oke, boleh. Bagaimana kelompoknya Ulil? Sudah? Kan tadi sudah usah jelaskan juga di depan ada penyebabnya, kan ada beberapa. Ada berapa itu penyebab? Tadi di depan. Penyebabnya. Bukan, ini bukan nano. Tadi kan kau dapatnya apa? Dapatnya kerah hitam toh. Di sini penyebabnya apa? Ya, ini satu. Kemudian apa lagi? Selain ini? Nah, kemudian apa lagi? Kan. Kemarin kalau yang di kebun kopi itu sehingga terjadinya banyak yang punah itu karena apa? Karena dikasih makan. Bukan. Kemarin ada sempat disampaikan juga sama Rizky kemarin itu. Cara dia apa? Kalau ditabrak itu kenapa dia? Nah, berarti banyak di sini yang karena kurangnya lahan. Kan kebanyakan yang di kebun kopi sekarang sudah dialih fungsi lahan karena kurangnya apa? Berarti kalau itu hutan itu kalau sudah dijadikan sudah dijadikan masyarakat sebagai lahan perkebunan, berarti apanya itu yang berkurang? Nah, di sini taruh karena berkurangnya. Nah, itu. Tapi suatu kebanggaan itu bisa dia jawab. Ya, karena kurangnya. Oh, itu kan salah satu faktor kan, karena sudah dialih fungsi lahan oleh masyarakat setempat atau dari penduduk yang datang sehingga dia mengalami kurangnya habitat, makanya dia sudah turun ke rumah-rumah masyarakat warga, ya kan, ke pemukiman. Nah itu kan bisa dijadikan di sini. Kenapa? Sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kemudian kelompok 1 bagaimana? Sementara penyelesaian ya. Kemudian di sini sudah selesai. Sudah dampak positif. Itu kalau dampak positif berarti kan tadi sudah sempat sampaikan berarti. Coba dibaca lagi artikelnya. Kalau untuk kalian siswa kira-kira itu untuk apa? Dijadikan apa? Bisa dijadikan apa dia? Kalau kalian sebagai siswa atau pada saat kalian jadi masyarakat itu dimanfaatkan untuk apa? Keanekaragaman satwa itu untuk apa? Bisa untuk di apa? Yep. Dikembangbiakan, dilestarikan dalam bentuk apa? Kalau misalnya kalian sebagai siswa dijadikan apa dia? Mumpung dia masih ada belum punah. Mumpung ini satwa ini masih ada, jadi bagi kalian itu dimanfaatkan untuk apa? Dikonsumsi, itu bahaya, itu pelanggaran itu kalau sampai dikonsumsi. Dia apa? Ini kalian sementara apa? Sementara apa kalian ini? Ini kalian ini sementara apa? Diskusi itu masuk dalam tahap apa? Pembelajaran, berarti itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu kan salah satu bentuk atau dampak positif. Selama itu masih ada,
dia masih bisa kalian pelajari, kalian buat penelitian kan. Itu. Tapi kalau sudah punah maka tinggal sejarah. Nah, jadi sekarang itu kan masih ada, jadi bisa kalian jadikan misalnya untuk pembelajaran. Pada saat ini kan kalian sudah menggunakan itu kan, meskipun kalian tidak pegang langsung hewannya. Nah, sudah ya, sudah Hidayat. Ini sedikit lagi, oke. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Sudah semua? Ya, 4 menit lagi. 4 menit lagi ya. Nanti yang presentasi langsung angkat tangan. Bisa ya, harus kasih kesempatan temannya. 2 menit lagi. Ya. Apanya? Bertanya kasih bagus. Mana? Boleh. Iya, tidak apa-apa. Dia kasih masuk semua pendapatnya kan. Kalian kan saling menambahkan. Jadi nanti kalau misalnya di situ kurang jelas, kurang lengkap, kau bisa menambahkan nanti. Begitu juga Maftu ya. Udah selesai. Oh, ada pertanyaan ya, Paulil. Nih. Kenapa ini? Ini kan di sini kau baca. Mana depannya? Nih. Ini kan Ulil. Nih, berikan tanda garis batas untuk memisahkan persebaran di wilayah barat, tengah, dan timur. Buka bukunya. Coba lihat bukunya ada di situ yang sesuai dengan petanya. Ya. Ulil gambar di sini kan. Setelah itu di sini ada pertanyaan lagi Ulil. Berikan contoh fauna berdasarkan pembagian wilayah. Jadi khususnya yang di Sulawesi Tengah. Berarti yang di Sulawesi Tengah itu yang 5 itu kan di sini kalau kau tulis. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, sudah ya, finish. Sudah anggap selesai. Silakan yang presentasi. Kelompok berapa? Oke. Anugerah ya, kelompok 5. Ya, silakan kelompok Dari kelompok 5 mewakili hasil presentasi hasil kerjasama kami. Fauna yang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah yaitu ada burung julang, anoa, babi rusa, maleo, dan kera hitam. Faktor-faktornya dapat disimpulkan bahwa penyebab bisa dilihat di sini ada wilayahnya. Dapat disimpulkan bahwa penyebab persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian adalah jenis fauna yang terdapat di masing-masing daerahnya. Dapat wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Faktor-faktor persebarannya itu karena terdapatnya fauna yang tinggal di masing-masing daerahnya. Dan teman saya lanjutkan. menghadap ke sana saja. Perburuan babi rusa Sulawesi makin marak. Perburuan babi rusa terjadi disebabkan daging satwa ini banyak dipasok ke Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, babi rusa juga diburu karena taringnya dapat dijadikan cindera mata. Dampak positif pemburuan babi rusa dari segi ekonomi dapat meningkatkan penghasilan masyarakat serikat yang juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Dampak negatif dari perburuan babi rusa dapat mengancam kepenuhan satwa ini. Upaya untuk mengatasi masalah untuk mempertahankan satwa babi rusa, kita dapat memberikan edukasi dan sosialis kepada masyarakat, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penangkaran satwa langka, membuat papan larangan untuk berburu satwa langka, melaporkan orang yang berburu satwa langka, dan menghindari transaksi satwa langka. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, ada yang mau bertanya? Jadi untuk kelompok 5 topik permasalahannya yaitu tentang perburuan babi rusa Sulawesi makin marak. Ada yang mau bertanya? Ya, kelompoknya Sulis. Silakan Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sulisaratik 5, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya ke kelompok 5. Pertanyaanku, apakah perburuan babi rusa mengganggu ekosistem? Sementara babi rusa merupakan hama bagi pertanian dan perkebunan. Tolong dijawab. Ayo mau menjawab? Oh ya, tunggu ya, tunggu. Oke,
Silakan jawab. Ya, Ya, nanti gantian sama temannya kalau mau menambahkan. kami nanti ya. akan menjawab dari kelompok 2. Ya, karena berdampak pada rantai makanan, semakin berkurangnya habitat dari babi rusa karena adanya perambahan hutan yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan sehingga membuat babi rusa masuk ke area pertanian dan perkebunan tersebut. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan, Wahidah? Sudah? Bagaimana kelompok? Sudah. Oke. Sudah ya. Jadi Ustazah anggap di sini sudah selesai. Satu kelompok lagi Ustazah kasih kesempatan. Ya, silakan yang mau tampil ya. Saya dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Di sini ada peta Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Di sini wilayah barat dan wilayah tengah dan wilayah timur. Hewan yang ada di bagian tengah, terutama Sulawesi Tengah, adalah anoa, babi rusa, monyet hitam, monyet sebah, burung maleo, burung pemakan lebah. Selanjutnya di sini satwa liar maleo terancam punah. Penyebab dari satwa liar maleo terancam punah adalah Don Tasirein, ketua kelompok kerja maleo di Sulut, mengatakan maleo tergolong satwa liar yang endemik hanya hidup di satu lokasi tertentu saja. Di dataran Sulawesi, populasi maleo turun drastis dalam beberapa dekade terakhir dari sekitar 25.000 menjadi kurang dari 14.000 ekor. Aktivitas pengumpulan telur adalah penyebab utamanya, dan ini mengakibatkan menghilangnya maleo dari sejumlah tempat di Sulawesi sekarang. Maleo dikategorikan terancam punah. Dampak bagi kehidupan dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Burung maleo adalah salah satu hewan kebanggaan Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi, karena merupakan hewan endemik. Dengan adanya satwa ini bisa menguntungkan dalam bidang pendidikan, terutama hal penelitian. Satwa langka ini banyak dicari untuk diteliti lebih lanjut. Dan dampak buruk yang ditimbulkan dari perburuan liar dapat berkurangnya hewan di habitat aslinya. Dan faktor lainnya, hewan ini dengan berbagai tujuan baik untuk dikonsumsi atau hanya sekedar dijadikan koleksi. Banyak masyarakat melakukan perburuan liar untuk memanfaatkan dagingnya. Telurnya yang terkenal besar pun diincar oleh pemburu liar, sehingga semakin mengancam kelestarian hewan ini. Upaya untuk mengatasi masalah ancaman kepunahan maleo didengungkan pertama kali tahun 1049. Hal ini dipertegas dalam program konservasi maleo pada 1978 di Panua, Gorontalo. Di Tahun Nasional Boyani Nani Urtabone atau Sulut tahun 15, dan kemudian di Taman Nasional Lore Lindu Sulteng. Tahun ini kelompok kerja maleo Indonesia berinisiatif melaksanakan konservasi internasional maleo yang pertama untuk memberikan landasan pengelolaan konservasi maleo bagi lembaga swadaya, masyarakat, badan pemerintah, dan masyarakat luar. Konservasi ini merupakan upaya diseminasi 25 tahun konservasi maleo di dunia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin bertanya dari kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 5. Apakah dengan menjadikan hutan sebagai kawasan konservasi dapat membantu meningkatkan populasi burung maleo? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah dengan menjadikan hutan sebagai kawasan konservasi dapat membantu meningkatkan populasi burung maleo? Jawabannya iya, karena kawasan konservasi merupakan tempat untuk melindungi jenis satwa dan menjadikan rumah bagi populasi burung maleo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Yang mau ditambahkan? Sudah ada Tambahkan. Yahya. Akan tambahkan Yahya. Berdiri Yahya. Ya.
Burung maleo adalah salah satu hewan kebanggaan Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi, karena merupakan hewan endemi. Dengan adanya satwa ini bisa menguntungkan dalam bidang pendidikan, terutama hal penelitian. Satwa langka ini banyak dicari untuk diteliti lebih lanjut. Oke, bagaimana kelompok 4? Ya, sudah. Atau ada tanggapan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Itulah sudah selesai ya. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, 1. Oke, silakan kelompok 1. Mulai dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kami. Sebelum saya mulai ke dalam inti materinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu fauna Indonesia bagian timur, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian timur biasanya disebut dengan fauna australis. Bagian tengah biasanya disebut dengan fauna peralihan, dan yang terakhir wilayah barat biasa disebut dengan fauna asiatis. Khususnya di wilayah tengah atau wilayah peralihan, fauna terbagi oleh beberapa faktor, seperti faktor makanan, faktor iklim atau suhu, faktor adaptasi, dan faktor fisik bumi, kondisi fisik bumi. Khususnya di Sulawesi Tengah ada beberapa fauna khusus atau fauna khas yang tersebar, seperti anoa, burung julang, burung maleo, dan babi rusa, serta kera hitam. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alzidan. Kurangnya populasi burung julang sebagai sastra endemik Sulawesi. Penyebab paling utama dari berkurangnya populasi burung julang adalah adanya kegiatan perbuatan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab hanya untuk tujuan jual beli. Selain itu, tidak sedikit burung julang yang terbunuh akibat kegiatan perbuatan tersebut. Kurangnya sederhana masyarakat luas dalam menjaga kelestarian satwa-satwa yang dilindungi. Dampak baik kehidupan dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi dampaknya itu ada 2, positif sama negatif. Dampak positifnya itu adanya populasi burung julang bisa menambah keanekaragaman di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Juga bisa menjadi wabah, penelitian, serta peristiwa, namun akan menimbulkan dampak negatif apabila burung julang terlanjur punah, adalah kerusakan keseimbangan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati di Sulawesi Tengah. Dan yang paling menyedihkan adalah generasi-generasi selanjutnya tidak bisa menyaksikan keindahan burung julang secara langsung. Saya Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan hasil materi kami, yaitu upaya untuk mengatasi masalahnya. Upaya paling dasar yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya menjaga dan melestarikan keseimbangan ekosistem. Membangun kawasan konservasi seperti yang ada di Taman Nasional Lorelindo dan Taman Wisata Alam Bancae di Poso, serta melarang adanya kegiatan menangkap atau membunuh, melukai, menyimpan, memelihara, dan memperjualbelikan satwa-satwa yang dilindungi, seperti yang tertera dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sekian dari kami kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi itu ada kelompok yang mau bertanya tentang burung julang, satwa endemik Sulawesi yang populasinya terus berkurang. Kelompok yang mau bertanya, Abdullah, ya silakan Abdullah. Kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Kenapa burung julang atau rangkong semakin dilindungi tetapi semakin berkurang populasinya? Sekian kami. Terima kasih. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Kasih kuat. Kenapa burung julang atau rangkong semakin dilindungi tetapi semakin berkurang populasinya? Oh, iya.
Kenapa burung rangkong semakin dilindungi tapi justru semakin berkurang? Oke? Ayo, silakan. Ya, silakan Airin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul, kelompok 3. Karena pertama masih kurangnya petugas untuk menjangkau wilayah yang luas sehingga masih banyak terjadi pemburuan liar. Kedua, kurangnya perhatian dari pemerintah tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Bagaimana kelompok 3? Ada tanggapan lagi? Tidak ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Dan terakhir, masalah utama atau masalah paling dasar dari semakin berkurangnya populasi burung julang adalah kurangnya kesadaran masyarakat luas akan pentingnya menjaga keseimbangan serta melindungi satwa-satwa yang dilindungi seperti burung julang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Oke. Baik, berakhirnya presentasi dari kelompok-kelompok tadi, maka diskusinya juga berakhir. Jadi silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ke tempat duduknya masing-masing, sorry. Ya, maaf, salah. Ya. Ya. Oke. Sudah. Jadi dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian telah dapatkan? Apa semua yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang perburuan liar? Apa lagi? Keanekaragaman hayati Sulawesi Tengah. Kemudian apa lagi? Faktor-faktor penyebab dari persebaran yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian apa lagi? Upaya pelestariannya. Nah, dari semua yang kalian ucapkan, Ustazah minta satu orang yang merefleksi pembelajaran hari ini. Satu orang, apa? Oke, kesimpulan dari diskusi pada hari ini adalah Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak atau sangat berlimpah. Dan kita sebagai masyarakat luas juga sangat mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Serta pentingnya untuk berusaha merusak atau memutuskan rantai perdagangan ilegal satwa-satwa dilindungi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ariansyah. Ya, kita lihat di sini tadi sudah yang kalian sebutkan semua tadi ada di sini. Yang pertama yang kalian sudah dapatkan itu yang sudah kalian pecahkan yaitu mulai dari penyebab kepunahan. Jadi di sini ini kenapa ada penyebab kepunahan? Yang pertama itu adalah berkurangnya habitat ya. Kalau berkurangnya habitat atau tempat hidup, otomatis dia akan mengalami kekurangan makanan. Kemudian rumahnya itu kan, habitat itu berarti rumahnya. Ketika dia tidak ada rumahnya, otomatis dia akan berpindah kan. Nah, apalagi lahannya sudah dialihfungsikan. Jadi dianggap mereka itu mengganggu lahan pertanian, padahal lahan pertaniannya itu yang memasuki area atau habitat dari satwa tersebut. Kemudian ada perburuan liar, kemudian ada perdagangan ilegal karena diiming-imingi dengan harga yang tinggi atau mahal. Kemudian ada hewan yang dilindungi. Tadi hewan yang dilindungi kalau di Sulawesi Tengah sudah kalian jawab ya. Ada 5, ada anoa, kemudian ada kera hitam, kemudian babi rusa, burung maleo dan burung julang. Oke. Kemudian ada ini yang sangat menjanjikan ya, keuntungan dari perburuan itu yang menyebabkan sehingga kepunahan satwa itu karena diiming-imingi dengan tadi yang harga yang relatif tinggi. Nah, kemudian ada dampaknya yaitu mengurangi otomatis kalau satu yang punah itu akan mengurangi keanekaragaman hayati dan berdampak pada rantai makanan. Nah, itu adalah salah satu dampak kenapa hewan-hewan yang kalian bahas tadi itu dilindungi. Nah, kemudian kalau bagi pendidikan itu dapat dijadikan sebagai bahan penelitian.
Nah, kemudian caranya atau upayanya harus dibentuk kawasan konservasi atau tempat melindungi hewan-hewan. Oke, baik. Jadi kalian sudah paham ya. Sebelum menutup, jadi ada evaluasi ya. Ada evaluasi yang kalian kerjakan yang sudah Ustazah kirim di grup. Silahkan kalian klik linknya, kemudian kalian kerjakan evaluasinya. Silahkan diklik. Ada Ustazah taruh linknya. Itu untuk Ustazah ambil untuk nilai pengetahuan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau sudah selesai, nanti langsung klik tulisan, ada tulisan kirim, nanti langsung kalian klik saja itu ya. Oke? Sudah selesai? Silahkan diklik kirim ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi setelah ya, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat, insya Allah. Ya, jadi sebelum pembelajaran ditutup, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Tapi sebelum dipimpin doanya, beri aplaus dulu untuk kalian semua. Oke. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa untuk penutup. Oke, baik, siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.